Selamat siang, salam sejahtera para pencinta damai. Kali ini kita akan menggali pesan damai dari pertemuan Paus Fransiskus dan Ayatullah Ali Sistani dengan pastor kita dan ustadz kita. Selamat siang Ustadz, siang. Selamat siang Pastor. Selamat siang. Sebelum kita menggali pesan damai ini, baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Kita mulai dari Ustadz, silakan Ustadz. Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Candiki Repantu. Saat ini beri amanat menjadi Ketua Yayasan Islam Abu Tholib di Sumatera Utara. Dan kita komunitas yang memberikan berbagai wawasan terhadap keagamaan, sosial, kebudayaan, terutama dalam relasi intern maupun antar agama. Nah, karena dalam Islam maupun dengan yang non-Muslim. Saat ini mungkin itu saya rasa untuk perkenalan singkat, dan jadi salam untuk pastor dan terima kasih telah diundang forum ini untuk kita membincangkan pertemuan yang sangat penting di tahun ini. Saya rasa pertemuan dua petinggi keagamaan dunia, Paus Fransiskus dan Ayatullah Uzma Sayyid Ali Sistani. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Pastor Alexander Silain Kapusin. Sekarang sedang bertugas di GPIC, Justice, Peace and Integrity of Creation, dan saya membidangi bidang peace atau perdamaian. Nah, mencoba concern juga untuk bidang perdamaian. Salah satu apa yang dilakukan ini sekarang menjadi hal yang sangat saya suka. Semoga kita juga mendapat pesan dari pertemuan ini nanti. Begitu. Baik, terima kasih Ustaz dan Pastor. Kedua pembicara kita, Pastor dan Ustaz, sudah memperkenalkan diri. Nah, ini kan pertemuan Paus Fransiskus dan Ayatullah Ali Sistani. Nah, adanya Ustaz, perkenalkan kepada kami siapa itu Ayatullah dan siapa itu Islam Syiah. Iya, baik. Terima kasih. Ini dengan Mbak apa ini? Oh, maaf. Saya belum perkenalkan. Iya, ini kita sudah perkenalan dia tahun ini. Ya, kenalan dulu. Baik, para pecinta damai, saya Selvi Sialoho bersama dengan Pastor dari GPIC Kapusin Medan. Oh iya, baik. Panggil Selvi saja. Selvi aja ya. Ya, baik, Pak Selvi. Jadi memang dalam Islam itu ada beberapa sekte atau aliran atau mazhab istilahnya, dan saat ini kita bisa katakan ada dua sekte terbesar dalam Islam atau aliran atau mazhab, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah atau biasa dikenal dengan Sunni, serta Ahlul Bait atau yang lebih dikenal dengan Syiah. Kan Islam Sunni dan Islam Syiah atau Islam Syi'i. Jadi itu dua aliran besar yang saat ini ada dan diikuti oleh banyak kaum muslimin di dunia. Ada yang mengatakan mungkin Muslim Syiah ini mencapai sekitar 20% dari komunitas Muslim di dunia. Jadi atau bahkan mungkin bisa lebih dari situ. Jadi ada yang berpendapat lebih, ada yang tidak. Jadi Syiah ini adalah sebuah mazhab atau aliran tadi yang berpegang teguh setelah Nabi Muhammad SAW wafat, bahwa kepemimpinan umat itu beralih kepada menantu dan sepupunya, yakni Al-Imam Ali bin Abi Thalib, yang menjadi suami dari Sayyidatuna Fatimah Zahra, putri dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau permudah, apa yang membedakan Sunni dengan Syiah secara paling mudah adalah tentang kepemimpinan, imamah istilahnya atau imam. Siapa imam setelah Nabi Muhammad?
Setelah Nabi Muhammad meninggal siapa imam? Kalau dikatakan atau meyakini bahwa setelah Nabi Muhammad wafat, imamnya adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, maka dia Syiah. Kalau tidak meyakini itu, maka dia Sunni. Nah, jadi kalau paling mudah membedakan antara Sunni dengan Syiah adalah hal seperti itu, yakni kepemimpinan atau imam pengganti dari Nabi Muhammad. Bukan Nabi tapi imam, pemimpin. Karena agama tidak ada lagi setelah agama Islam dalam keyakinan Muslim seperti itu, dan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, maka digantikan oleh kepemimpinannya, imam disebut dianya, atau khalifah. Nah, mungkin lebih populer dengan istilah khalifah. Sunni meyakini bahwa setelah Nabi Muhammad wafat, khalifah digantikan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ditempatkan pada posisi keempat. Tapi kalau dalam Syiah, khalifah pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Hasan bin Ali, kemudian Husain bin Ali, kemudian Ali bin Husain, kemudian Muhammad bin Ali, setelah itu kemudian Ja'far bin Muhammad, kemudian Musa bin Ja'far, kemudian Ali bin Musa, kemudian Muhammad bin Ali, kemudian Hasan bin Ali, kemudian yang terakhir adalah Muhammad Al-Mahdi. Ini 12 orang pemimpin yang diyakini oleh umat Syiah yang disebut dengan Syiah 12 imam. Jadi setelah Nabi Muhammad ada 12 imam. Dan Syiah inilah yang dianut oleh Ayatullah Al-Uzma, Ayatullah Agung Sayyid Ali Sistani. Jadi beliau itu adalah ulama tertinggi di dalam mazhab Islam Syiah 12 imam. Jadi atau dikenal dengan istilah marja. Marja itu orang yang dijadikan rujukan dalam fatwa, dalam hukum keagamaan, dia menjadi rujukan. Apa keputusannya diterima tanpa dipertanyakan, kira-kira begitu. Karena dia menjadi ulama tertinggi atau marja. Memang marja itu bukan satu dalam Syiah. Banyak marja sekarang yang hidup. Yang hidup seperti misalnya Sayyid Ali Khamenei di Iran. Nah, kan? Beliau tinggal di Iran, menjadi petinggi. Beliau ulama atau imam tertinggi lah kalau dikatakan di dunia Syiah, di seluruh dunia Syiah. Sayyid Ali Khamenei sebagai imam dia, tapi sebagai marja beliau juga sebagai marja. Jadi kalau Sayyid Ali Khamenei ini kan memang dia punya beberapa posisi. Supaya nanti kita bisa ketemu bagaimana Sayyid Ali Khamenei dan Sistani. Karena dua ini ikon, satu di Iran, satu di Irak. Nah kan. Jadi Sayyid Ali Khamenei itu dia kadang disebut rahbar, artinya pemimpin tertinggi di Republik Islam Iran. Disebut dengan rahbar dalam bahasa Persia. Tapi Sayyid Ali Khamenei juga marja. Fatwanya dijadikan pegangan dalam bidang hukum Islam, terutama misalnya cara sholat bagaimana, cara wudhu bagaimana, cara mana yang halal, mana yang haram, boleh tidak boleh, itu harus mereka yang menentukan. Kita ini cuma ikut aja apa yang dipatwakannya. Haram kata dia haram, halal kata dia halal, tanpa bertanya, kira-kira begitu kita katakan. Di itu marja. Nah, kalau dia berurusan dengan halal haram atau hukum Islam tadi dalam peribadatan maupun dalam hubungan sosial, maka dia posisinya marja. Marja ini dipatuhi oleh siapapun yang mengikat diri kepada dia sebagai pengikutnya dalam hukum tersebut. Yang tidak sama Syiah tapi dia tidak melibatkan, tidak mengikutkan atau mengikatkan diri kepada marja ini, maka dia tidak terikat dengan fatwa itu. Nah, Sayyid Ali Sistani salah satu marja. Yang memiliki pengikut di seluruh dunia, orang-orang Syiah, maka orang-orang yang mengikatkan diri kepadanya akan mengikuti fatwanya.
Nah, yang mengikuti Syed Ali Khamenei kan mengikuti. Nanti ada juga Ayatullah Makarim Syirazi dan sebagainya. Jadi marja itu banyak. Tapi kalau rahbar tadi yang hanya kaum Syiah. Kalau rahbar tadi hanya di Iran. Ucapannya atau keputusannya mengikat semua warga Iran. Iran. Oke. Apapun agamanya, apapun mazhabnya, yang penting dia terdaftar sebagai penduduk Iran. Omongan rahbar menjadi kepatuhan. Posisi rahbar. Tapi kalau marja, omongan dia atau ucapan keputusan dia mengikat seluruh pengikutnya di dunia yang mengikatkan diri mengikuti fatwanya. Oke. Dianya. Kemudian posisi lain dia adalah wali faqih. Wali faqih yakni dia menjadi pemimpin seluruh orang yang bermadzhab Syiah di dunia, termasuk ulamanya. Oke. Jadi marja sekalipun akan di bawah posisi di bawah dia dalam kedudukan dia wali faqih. Wali faqih itu artinya pemimpinnya para ulama. Faqih itu ulama. Oke. Jadi seperti itu. Jadi makanya semua ulama di dunia ulama Syiah akan patuh kepada Syed Ali Khamenei sebagai pemimpinnya para ulama. Jadi mungkin kalau di Katolik pausnya mungkin ya. Ya kan? Iya. Jadi semua uskup patuh kepada dia. Kan Betul. begitu. Jadi Kalau- itu kan semua yang di bawahnya. Betul. Jadi dia Syed Ali Khamenei posisinya itu. Sebagai wali faqih, tapi sebagai marja dia sama dengan Syed Ali Sistani. Iya. Jadi Syed Ali Sistani marja yang keputusannya mengikat semua orang Syiah di dunia yang bertaklid istilahnya atau mengikuti fatwa dia. Jadi harus mengikatkan diri dulu. Dianya. Karena itu dia disebut. Nah, orang yang boleh jadi ini. Nah, kan begitu. Jadi sesuai pertanyaannya, orang yang boleh jadi marja ini harus apa? Harus sudah mencapai tingkat akademis keilmuan dan keagamaan yang bergelar ayatullah. Jadi ayatullah itu gelar akademik keagamaan, gelar akademik keagamaan. Ayatullah secara bahasa artinya adalah tanda Allah, tanda Tuhan. Karena ulama, orang-orang suci, para rohaniawan ini kan menjadi tanda Tuhan di bumi. Jadi kalau kita mau bahasa sederhananya mau melihat penjelmaan Tuhan, maka kita melihat orang-orang suci. Karena Tuhan yang maha suci. Melihat sikap mereka, akhlak mereka, itulah penjelmaan Tuhan secara nyata kalau kita mau lihat di bumi. Maka mereka disebut dengan ayatullah. Pernah juga saya baca ayat artinya mukjizat ya. Ya, Mukjizat Allah. mukjizat Allah atau tanda keberadaan Tuhan, jejak-jejak. Mukjizat itu kan jejak-jejak keberadaan Tuhan. Itu dia maka dia gelar. Jadi tapi secara penggunaan atau terminologis, ayatullah itu gelar akademik keagamaan tertinggi. Jadi itu melalui proses belajar yang sangat panjang, puluhan tahun untuk mendapatkan gelar itu. Jadi bisa 20-25 tahun dengan menguasai seluruh cabang keilmuan dalam Islam. Mungkin puluhan, akan bahkan ratusan cabang keilmuan yang harus dikuasainya dan lulus dengan baik begitu. Untuk mencapai gelar itu untuk sekolah. Ya. Ada syarat khusus melalui pendidikan ini. Ya. Jadi untuk mendapatkan posisi ayatullah atau gelar ayatullah tadi, dia harus mengikuti pembelajaran khusus. Biasanya disebut dengan istilah haujah. Mungkin ke Indonesia pesantren atau seminari. Kan gitu kan, atau seminari. Jadi dia haujah di sana. Jadi bukan sekolah formil seperti kita. Ada kelas haujah yang memang haujah ini fokus untuk mendidik para calon-calon ulama. Untuk menjadinya. Jadi dengan buku-buku tertentu, kajian-kajian tertentu, guru-guru tertentu yang tidak ada batas waktu di sana belajarnya. Jadi biasa ada 3 tahap. Umumnya ada 3 tahap untuk mencapai gelar ayatullah itu 3 tahap. Pertama tahap pendahuluan namanya muqaddimah. Tahap pertama, jadi kita masuk pertama belajar ilmu-ilmu dasar, bahasa Arab misalnya, logika, mantik dan sebagainya. Itu ilmu-ilmu dasar alat dipelajari di sana. Kemudian teologi dasar begitu dipelajari. Muqaddimah itu lebih kurang mungkin antara 5 sampai 7 tahun. Setelah itu masuk ke tingkat sutuh, tingkat pertengahan. Jadi tingkat pertengahan di sana dia belajar melanjutkan pembelajarannya. Di sana mungkin juga sekitar begitu, 5 sampai 7 tahun. Dia menyelesaikannya di situ,
Nah, setelah itu dia masuk ke tingkat terakhir, namanya tingkat bahsul khorij, tingkat tertinggi dalam pembelajaran, dan di sini tidak ada waktunya, yakni sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, kalau bisa tamat, diuji, selesai sama guru-guru besarnya, para ayatullah yang lain, yang sudah jadi ayatullah yang akan mengujinya, kira-kira begitu. Kalau tamat dari bahsul khorij ini dengan kemampuan sempurna, memenuhi semua syarat, maka baru dia dapat gelar ayatullah. Sebelum dapat ayatullah, dia biasanya mendapat gelar hujjatul Islam wal muslimin. Jadi ada hujjatul Islam, di atasnya ayatullah. Nah, jadi itu tingkat tertinggi. Setelah mampu menyelesaikan semua tahapan pembelajaran tersebut, baru dia diberikan gelar ayatullah dengan minimal diberikan 2 kesaksian oleh ayatullah dulu, yang lebih dulu. Jadi kalau ada 2 ayatullah memberikan kesaksian bahwa dia telah memenuhi syarat untuk ayatullah, kira-kira begitu, maka dia bisa dianggap sebagai, dinobatkan sebagai ayatullah dengan gelar akademis tertinggi tersebut. Nah, ayatullah ini banyak. Ayatullah yang kemudian diikuti pendapat fatwanya oleh puluhan ratusan juta orang disebut marja. Jika ditambahlah di depannya menjadi ayatullah agung atau ayatullah uzma. Jadi tidak semua ayatullah marja, tapi untuk jadi marja harus ayatullah. Nah, untuk membedakan ditambahlah ayatullah agung. Makanya ayatullah agung Ali Sistani menunjukkan dia bukan hanya sekedar ayatullah, tapi dia sudah diikuti oleh ratusan juta orang, puluhan juta orang yang mengikatkan diri untuk fatwa hukum-hukum yang dikeluarkannya. Mana halal, mana haram bertanya kepada dia. Di Indonesia juga banyak pengikut Syed Ali Sistani yang mengikatkan diri kepada dia. Irak, Iran, dan di berbagai tempat di belahan. Bisa dibilang beliau marja terbesar pada zaman ini. Syed Ali Sistani ini dia. Jadi itu jadi Syed Ali Sistani sudah melalui semua jenjang pembelajaran itu, dan dia, kalau saya tidak salah ingat, telah diberikan gelar ayatullah itu di usia 31 tahun. Oh my God. Sangat muda sekali. Dianya umur 31 tahun dia sudah diberikan gelar ayatullah, sudah dianggap menamatkan semua pelajaran dari para ayatullah sebelumnya. Dia mendapatkan gelar posisi itu dalam usia yang sangat muda dengan kecerdasan yang luar biasa seperti itu. Jadi kalau sekarang dia udah umurnya 90 tahun, berarti sudah 60 tahun beliau sebagai ayatullah itu sudah posisinya seperti dengan pengikut ratusan juta yang setiap saat mendengar fatwanya tersebut. Jadi itu kalau kita ingin membedakan apa ayatullah dan ayatullah agung atau marja tadi, dan posisi Syed Ali Sistani. Jadi beliau sudah menyelesaikan. Dan yang penting lagi, untuk menjadi marja tadi yang diikuti dengan ratusan juta, tidak cukup keilmuan, tapi harus memiliki sifat yang disebut dengan adil. Yakni apa adil itu? Adil dalam perspektif mazhab Syiah itu adalah orang yang suci, orang yang dirinya tidak pernah berbuat maksiat, dosa sekecil apapun dengan sengaja. Jadi kalau dia pernah berbohong saja sekali, atau dia melakukan dosa yang diketahui sekali, maka otomatis gugur. Ayatullah itu bisa gugur, kemarjaannya itu bisa gugur. Jadi dia harus menjaga kesucian. Maka disebut ini adalah sifat yang sudah melekat pada jiwanya, membenci keburukan. Ada orang memang nggak melakukan keburukan tapi belum tentu benci dia. Kan misalnya gitu kan? Dengan maaf-maafnya misalnya ada orang yang mungkin sudah tobat, berhenti misalnya dari minuman atau narkoba, tapi lihat narkoba itu masih, waduh enak ini, apa sih gitu. Tidak ada rasa benci. Jadi ini orang tidak boleh, dia dalam dirinya terhadap keburukan sekecil apapun, dia sudah tidak menyukainya, membencinya, bahkan bukan tidak menyukai, tapi dia membencinya sehingga dia tidak mungkin melakukannya lagi. Dan itu harus sudah melekat pada dirinya, sifat itu, karakter, sudah jadi karakter. Nah, jadi bukan seminggu 2 minggu tidak berbuat itu, tapi sudah puluhan tahun tidak melakukan dosa. Jadi betul sebagai manusia suci dianya, karena dia diikuti oleh ini. Jadi itu secara umum saya katakan Syiah itu tadi, dan posisi Ayatullah Sistani. Jadi kalau di Irak bisa dikatakan beliau adalah yang paling besarnya
pemimpin ulama di Irak. Dan pengikutnya sebenarnya bukan hanya di Irak, tapi di seluruh dunia ada pengikut, termasuk di Indonesia. Beliau juga punya wakil di Indonesia. Oh. Jadi punya wakil. Jadi kan setiap marja ini mereka punya kantor-kantor perwakilan di berbagai belahan dunia yang mereka anggap penting untuk ada di situ wakil mereka karena komunitasnya yang relatif banyak. Ya. Jadi seperti di Indonesia mereka anggap penting dan mereka membuat kantor untuk memfasilitasi para pengikut Sayyid Ali Sistani tadi dalam memberikan fatwa-fatwa hukum dan sebagainya. Jadi bisa berinteraksi langsung dengan beliau, dengan wakil beliau, kita katakan begitu. Tapi itu wakil itu sudah sama dengan dirinya lah, kita anggap, karena itu perwakilan resmi dirinya. Jadi itu saya rasa. Jadi kalau posisi Sistani, jadi paling besar lah di Irak, walaupun Sistani itu bukan orang Irak. Iya, orang Iran. Dia orang Iran. Iran. Dari Sistan. Sistan itu wilayah timur Iran. Ada Sistan. Di sana beliau belajar juga awal di Iran. Belajarnya itu di Mashhad. Kemudian di Qum, baru pindah ke Nazaf. Nah, jadi dia dari Mashhad dan Qum dulu belajarnya. Saya juga pernah di Iran. Karena melakukan beberapa riset dan sebagainya di Iran, pembelajaran dan melihat tempat-tempat yaitu semua. Jadi beliau orang Iran pada dasarnya, kemudian pindah ke Irak menjadi warga negara tahun Irak. 51 kalau saya tidak salah, beliau ke Irak melanjutkan studinya di Nazaf sampai kemudian beliau menggantikan posisi ulama besar di zamannya. Jadi masa itu dia berguru kepada Ayatullah Sayyid Khu'i namanya. Dia menjadi murid tersayangnya, murid terbaiknya. Ketika Ayatullah Uzma Sayyid Khu'i meninggal dunia, beliau yang menjadi pimpinan mensolatkan jenazahnya. Nah, dan itu sebuah indikasi bahwa beliau yang menggantikan kedudukan orang yang meninggal. Dan Sayyid Khu'i ini marja terbesar di zamannya, dan dia menggantikannya sehingga dia juga menjadi ulama terbesar. Saya rasa itu gambaran untuk Ayatullah Sistani. Kalau Syiahnya saya rasa tadi itu yang paling membedakan dengan Sunni ada itu. Kemudian punya keyakinan terhadap 12 imam yang saya katakan tadi. Sholat, puasa sama saya, Sunni dengan Syiah tidak jauh berbeda, sama saja. Hajinya juga sama dan semuanya sama. Walaupun kadang-kala ada tuduhan-tuduhan dan sebagainya, itu hal yang lumrah saja. Banyak orang yang tidak tahu informasi, ya kan, jangankan kemana-mana lihat. Dan saya sering sekali menulis, menjawab banyak pertanyaan tentang Syiah, terutama fitnah-fitnah, hoax yang ditebarkan, dan hoax ini berbahaya, ya kan? Karena berbahaya seperti itu. Kalau kita lihat, dan Sayyid Ali Sistani berusaha juga untuk menghapus hoax itu. Saya rasa itu singkatnya. Oke, para pencinta damai, kita sudah mengetahui apa itu Syiah, dan kita mengetahui Ayatullah Ali Sistani, ulama, marja, dan proses bagaimana mendapat gelar Ayatullah itu juga di usia muda 31 tahun. Jadi kita sudah mengetahui. Sekarang kita undang pastor untuk memberitahukan juga kepada kita profil paus kita. Iya, kali ini saya hanya mau mengatakan singkat tentang Paus Fransiskus yang rasanya terkenal sekali. Asalnya dari Argentina ya, dia dulu kardinal di sana dan uskup agung di Buenos Aires, yang terpilih menjadi paus. Yang paling menarik dari pribadi Paus Fransiskus ini, salah satu ya, selain kerendahan hatinya yang saya lihat ialah memang benar-benar pencinta perdamaian dan juga pelopor atas itu. Ya, melanjutkan apa yang dilakukan paus-paus pendahulunya. Hanya cara beliau ini sedikit lebih norak begitu ya, atau lebih mendapat perhatian karena kedekatan yang luar biasa. Ada foto kita lihat itu bagaimana dia dengan Rabi Yahudi itu dirangkulnya dia begini, dan dengan pemimpin agama lain juga ya. Nampak sikap yang luar biasa itu, yang kita yakini dari dorongan hatinya gitu kan. 2019 kemarin bersama dengan Ahmad At-Tayyib, imam besar dari Kairo, Al-Azhar itu, mereka membuat dokumen yang digelari dokumen Abu Dhabi.
menandatangani bersama yang intinya ialah ya bahwa di dalam semua agama secara hakiki tidak ada mengajarkan kekerasan atau bahkan perang, tapi damai. Dan ada kesepakatan akan itu gitu. Nah, momen besar yang kedua ini lagi berjumpa dengan Ali Hussein Sistani tadi, yang kurang lebih inti pembicaranya sekitar itu juga, bahwa agama itu harus berperan untuk mendamaikan dunia, dan kita mulai itu gitu loh. Kita mulai itu dari kita pemimpin untuk disebarluaskan sampai ke akar rumput. Nah, jadi siapa Paus untuk saya? Ya, dia seorang pencinta dan penggiat perdamaian, bukan karena hanya tugasnya, kewajiban itu sebagai pemimpin agama Katolik, tapi memang panggilan pribadi jiwa kalau saya lihat. Dia mau dunia ini damai. Dia tahu dunia damai dimulai dengan agama harus damai. Supaya agama damai harus terjadi dialog. Nah, kalau keterbukaan tidak ada dialog, maka dia memang sangat terbuka, welcome dengan semua. Bukan hanya agama loh, aliran-aliran kepercayaan juga pernah masuk ke Vatikan. Dia banyak kritikan dengan itu. Nah, begitu profil tentang dia sedikit. Ya, terima kasih Pastor. Ya, para pencinta damai, kedua profil Paus kita dan Ayatollah Ali Sistani telah kita dengarkan. Nah, kemudian kami ingin bertanya nih kepada Ustadz. Ya. Dengan adanya pertemuan ini tuh kurang lebih kira-kira tanggal 5 atau 8 Maret kemarin ya. Tanggal 6. Pertemuan dengan Ayatollah tanggal 6. Ya. Apa tanggapan atau kesan Ustadz sendiri dengan adanya pertemuan ini? Ya. Jadi dua orang ini, Paus Fransiskus dan Ayatollah Sistani ini kan dua panutan kita, ya kan? Kita, kalau saya ingin katakan bahwa kedua ini bukan hanya milik agamanya, tapi milik umat manusia, ya kan? Mereka menjadi panutan kita. Kaum Muslim juga menjadikan Paus sebagai panutan, karena ini mereka orang-orang baik, orang-orang suci yang tentu semua agama memilikinya, kan? Tentu pertemuan kedua ini bukan hanya pertemuan fisik saja. Kalau saya mau melihat ini kan memang datang itu pertemuan fisik. Tetapi ini adalah pertemuan dua hati, kalau kita tadi pesan perdamaian dan sebagainya, dua hati yang dipenuhi dengan kasih, dengan perdamaian, dengan cinta, dan membawa seluruh ajaran agamanya. Jadi karena kehadirannya itu bukan hanya sekedar fisik, tapi membawa seluruh ajaran agamanya. Dan begitu juga dengan Ayatollah Sistani. Dia hadir, dia menyambut, dia menjadi tuan rumah, dan tentu dia juga menghadirkan semua dimensi keagamaan yang diyakininya dalam menyambut Paus Fransiskus seperti itu. Sehingga ketika kita melihat pertemuan ini, maka saya melihat bahwa ada sebuah visi besar untuk merajut, kalau kita katakan mungkin begitu, ingin merajut persaudaraan yang lebih global, yang lebih universal. Mereka sudah melakukannya di tingkat mereka, ya tugas kita sekarang mengaplikasikannya, ya kan, menjelmakannya di tempat kita masing-masing. Tentu saja itu menjadi penting, ya kan? Karena pertemuan yang demikian luar biasa tersebut, pertemuan yang menjadi sorotan dunia, walaupun ya mungkin kita ada kecewa tidak ada liputan secara khusus kan begitu terhadap pertemuan itu begitu, karena mungkin tertutup dan sebagainya, menjadi aturan di sana. Tapi kita melihat bagaimana kedatangan mereka menampilkan semua itu, semua ajaran agama, kasih, penghormatan, ya kan, cinta, perdamaian, keberanian. Paus datang ke Irak dengan keberanian. Tentu datang ke Irak itu kan memerlukan banyak prosedur yang luar biasa, dan saya yakin pasti banyak larangan-larangan yang dimunculkan kepada Paus, kehati-hatian begitu, kewaspadaan. Tapi Paus dengan keberaniannya, dan juga saya rasa yang kerendahan hati Paus datang untuk menyampaikan sebuah terima kasih secara langsung kepada Sayyid Ali Sistani
yang mungkin sama-sama kita tahu bagaimana beliau memperjuangkan Irak untuk tetap tidak hancur lebur, terutama dalam dimensi-dimensi keagamaan, persatuan kaum beragama, termasuk umat Katolik. Bahwa kita tahu bagaimana Syed Ali Sistani memobilisasi masyarakat dan pengikutnya untuk menjadi tameng bagi semua agama yang ada di Irak, termasuk Katolik. Terutama dari penghancuran yang mengatasnamakan Islam juga yang dilakukan kaum ISIS kita kenal, atau Daesh, ya kan, yang disebut itu. Jadi saya rasa pertemuan ini punya nilai penting itu, bahwa pertama kita lihat mereka datang dengan sepenuh hatinya, kerendahan hati, saling menghormati. Kedua, mereka membawa seluruh pesan keagamaan yang diyakini oleh masing-masing. Kemudian yang ketiga, tentu ini menjadi penting, bahwa persatuan di atas segalanya, perdamaian di atas segalanya, dan itu harus berlaku bagi seluruh agama. Nah, bukan hanya tidak. Dan dengan persatuan itulah sebuah komunitas, bangsa, negara menjadi kuat. Irak yang sudah nyaris hancur lebur sedemikian rupa bisa bangkit kembali, berjaya kembali ketika fatwa persatuan, perlawanan terhadap orang-orang yang ingin menghancurkan itu dikeluarkan Syed Ali Sistani pada 2014, yang kemudian melahirkan Nasad Sya'bi, bagaimana kita ketahui, tentara perlawanan rakyat itu yang kemudian menjaga tempat-tempat suci, termasuklah gereja-gereja yang di sana, tempat-tempat ibadah kaum Katolik yang ada di sana. Mereka menjaganya dengan tameng diri mereka, kan begitu kan, tameng diri mereka, sehingga terkenal ucapan Ayatullah Sistani itu, dia mengatakan kalian adalah bagian dari kami. Nah, jadi dia menyebut kepada kaum Katolik, umat Kristen, umat Katolik itu sebagai kalian adalah bagian dari kami. Jadi dia katakan jadi bagian minna, namanya itu bagian daripada diri kami sendiri, kata dia. Artinya kalau kamu sakit, kami juga sakit. Nah, dia bagian dari diri kami. Jadi maka itu pembelaan yang dilakukan penting, karena itu juga memuat pesan imam beliau yang diikuti, yakni Imam Ali bin Abi Thalib, imam pertama setelah pengganti Nabi yang diikuti tentu oleh kita dan Ayatullah Sistani, yang memberikan pesan penting. Imam Ali itu pernah berkata, jika seseorang bukan saudaramu dalam satu agama, maka dia adalah saudaramu sebagai satu manusia. Nah, kan itu dia, walaupun dia bukan saudaramu dalam satu agama, tapi dia saudaramu sebagai satu manusia, sama-sama manusia. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, kita mau lihat orang lain apa? Manusia mana? Berarti saudara. Ah, kan begitu. Jadi dia tanya dulu imannya apa, agamanya apa, tidak. Kamu manusia, kamu saudaraku. Ah, kan begitu kan? Nah, jadi itu pesan perdamaian yang luar biasa seperti dibilang tadi, dan itu yang dibawa mereka hadir. Jadi saya rasa kesan pertemuan itu sangat berkesan seperti itu, dan itu menjadi penting di wilayah konflik. Di wilayah konflik dia hadir dengan keberaniannya dan menyampaikan langsung ucapan terima kasih itu, membangun kembali puing-puing yang telah runtuh di Irak untuk masa depan Irak yang lebih baik. Jadi saya rasa kedatangan beliau hanya bukan sekedar mengunjungi Syed Ali Sistani, bukan sekedar untuk Irak, tapi untuk seluruh dunia, termasuk Indonesia. Betul. Kalau nggak ada itu, nggak diskusi juga kita di sini sama pastor kan. Nah, jadi kalau ada kunjungan Paus datang ke Ayatullah Sistani, ini kunjungan saya datang ke kepasturan. Nah, ini datang ke kepasturan. Saya diundang untuk datang ke pastor. Jadi ini pertemuan bersejarah juga. Ini pertemuan bersejarah di kepasturan. Tanggal 13 Maret. Ini pertemuan bersejarah. Belum ada yang buat. Nah, kan begitu kan, di Indonesia kita buat. Kita pertama, jadi kemarin beliau telepon saya, saya sambut baik. Oh, itu sangat baik sekali untuk diadakan membincang pertemuan dua orang yang kita hormati ini. Nah, itu saya rasa. Terima kasih Ustaz. Mungkin dari Pastor, tanggapan Pastor sendiri. Iya. Kesannya tadi dari Ustaz sangat berkesan. Iya, kesanku ini momen luar biasa juga. Paus Fransiskus pergi ke sana bukan hanya menjalankan
agenda apostoliknya yang mungkin juga didorong oleh gagalnya Paus Yohanes Paulus II tahun 2000 sudah mau pergi ke sana. Tapi karena satu dan lain hal gagal pergi ke Irak. Ini pasti juga suatu dorongan. Tapi yang harus kita lihat dari ucapan-ucapannya, mengapa dia harus melakukan ini dalam situasi pandemi yang masih mengancam siapapun. Tapi ketakutan itu pun harus dia lewati, kan gitu ya. Sekali lagi, seperti kata Ustadz tadi, Irak sama sekali belum aman. Tapi dia harus pergi ke sini. Ada apa? Diungkapkannya, sehari sebelum diungkapkannya kecintaannya kepada tanah Irak. Gak tahu saya kenapa. Tapi bisa saya mengerti. Karena kata ini sangat banyak juga dalam kitab suci. Ya kan, Taman Eden menurut kitab suci ada di sana juga. Assyria, Mesopotamia, di sekitar itu semua, di mana dulu bangsa Israel beberapa kali dibuang ke sana karena penjajahan. Memang ini istimewa tanah ini. Selain Israel, inilah negara yang paling banyak namanya disebut di kitab suci, gitu ya. Itu kecintaan barangkali. Tapi yang paling dinyatakan lagi adalah kecintaan kepada umat Irak, kepada umat di sana. Apa motif cintanya? Ya perlu kita tanya lagi beliau. Tapi betul dikatakannya cinta, rindu, ingin secepatnya melihat kalian. Dan saya juga kagum dengan iman kalian. Karena apa? Dalam situasi penderitaan seperti itu masih tetap berkanjang, masih tetap bertahan di dalam iman gitu. Betul bahwa banyak yang lari, tapi masih ada tinggal di sana. Dan penyelamatan hidup barangkali kan. Nah maka untuk saya momen ini memberikan kesan yang mendalam sekali. Tanpa mengulangi lagi apa yang dikatakan Ustadz tadi, saya setuju semua bahwa mereka berdua perwakilan kita, dua agama ini, untuk mengungkapkan cinta, mengungkapkan terima kasih di sana. Betul, semoga pertemuan ini membawa kesan juga kepada kalau bisa semua ya, bukan hanya Islam dan Kristen, tapi orang yang berkehendak baik atau orang yang menghendaki damai. Moga-moga siapa saja bisa metik damai gitu. Kalau untuk saya luar biasa peristiwa ini. Gitu dulu mau saya katakan.